dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Izinnya sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait penyuluhan anti korupsi, yang dimana ada yang tahu nggak terkait apa itu korupsi? Aku Boleh? mungkin dari aku, pendapat aku ya, itu secara singkatnya korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Oke, betul. Ada yang mau berpendapat lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana korupsi juga terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan orang lain dan masyarakat. Kemudian di sini juga ada dampak korupsi, yang dimana yang satu yaitu merugikan negara dan rakyat. Jadi kalau korupsi itu di kalangan pejabat akan merugikan negara dan rakyat dikarenakan hak-hak rakyat atau uang-uang rakyat telah dikonsumsi atau diambil oleh para pejabat tersebut. Kemudian dampak yang kedua yaitu pendidikan dan kesehatan jadi buruk, dikarenakan uang atau hak sudah diambil untuk pendidikan dan kesehatan, maka hal tersebut akan memperburuk keadaannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu memiskinkan, meningkat gitu ya. Jadi kemiskinan di kalangan masyarakat juga akan meningkat karena si haknya atau si uangnya telah dikorupsi. Kemudian poin yang keempat yaitu merusak moral dan masa depan bangsa. Itu udah pasti ya, karena uang untuk masa depan untuk menata negeri ini telah diambil gitu ya. Ya, terus pasti tidak ada kejujuran di dalamnya ya, karena korupsi itu pasti tidak ada nilai jujur. Oke, betul sekali. Nah, di sini ada juga penyebab korupsi. Jadi penyebab korupsi yaitu tidak jujur, betul yang kata Teteh barusan sampaikan, tidak adanya jujur dan tamak. Tamak itu suka makan orang lain gitu. Iya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang membiarkannya. Jadi lingkungan itu membiarkan adanya korupsi. Jadi kita nggak memberantas akan hal-hal korupsi. Kemudian tidak takut atas hukuman. Mungkin ya di kita itu kenapa sih tidak takut adanya hukuman? Karena hukum di kita sudah jauh dari agama Islam mungkin ya. Kemudian yaitu tidak punya nilai agama dan etika. Udah pasti ya kalau yang korupsi itu sudah tidak menanamkan nilai-nilai agama, karena pasti di dalam Al-Quran itu dilarang mengambil hak orang lain. Kemudian ada cara mencegah korupsi. Nah, di sini ada 5 cara, yaitu jujur dalam hal kecil. Kemudian yang kedua, tidak mencontek atau manipulasi. Nah, poin ke-1 dan kedua ini sama ya, berkaitan. Karena kalau kita sudah menanamkan sifat atau karakter jujur, kita tidak akan berani untuk mengambil hak orang lain atau korupsi. Kemudian poin yang ketiga yaitu berani berkata benar. Jadi kita berani mengungkapkan apa yang benar dan yang tidak benar. Kemudian poin yang keempat yaitu melaporkan jika melihat pelanggaran. Contoh, kita melihat orang-orang yang korupsi atau mengambil hak orang lain, mengambil hak warga, kita berani ngomong atau melaporkan ke pihak tertentu supaya bisa ditindaklanjuti hal tersebut. Izin deh sebelumnya, kalau misalnya kan tadi laporan kita melihat pelanggaran dari hal kecil, misal kalau misalnya kita tidak jujur kayak tadi dia teman nyontek, kita harus dilaporin ke dosen atau gimana? Nah, kalau terkait jujur itu kan jujur termasuk ke sifat ya. Mungkin kalau terkait kejujuran itu mungkin salah satu cara dari kitanya untuk menegur terlebih dahulu. Kalau orang itu tetap kayak tidak berubah sikapnya, boleh kita nih minta solusi ke orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, contohnya dosen. Ibu gimana nih, kayak ini teman aku kayak mencontek
tidak jujur dan termasuk ke dalam korupsi. Oke, berarti di saat itu mungkin kita harus menegurnya terlebih dahulu. Kalau misalnya emang begitu-begitu terus sampai mantul-mantul yang lain, baru dilaporkan. Oke, gitu. Kemudian lanjut saja ke poin kelima, yaitu tanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Nah ini poin yang paling utama mungkin ya, karena anti korupsi itu harus ditanamkan sejak dini ya, agak mungkin sejak dewasa, karena korupsi itu terjadi bukan di kalangan orang dewasa, tetapi di hal-hal terkecil atau di anak kecil pun bisa terjadi. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Nah ini juga kalau kita sudah menanamkan rasa menjaga persatuan dan kesatuan, mungkin di diri kita juga tidak akan ada itu rasa untuk mengambil hak orang lain atau korupsi. Nah di sini juga mungkin ada satu kata yang dari satu paragraf ya dari saya. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang jujur itu keren. Jadi korupsi itu harus ditanamkan kepada diri kita bahwa korupsi itu sebagai musuh kita. Gitu. Nah mungkin kesimpulannya yang telah saya sampaikan ya dari awal. Jadi korupsi merugikan negara dan rakyat serta menghambat pembangunan untuk memberantaskannya. Diperlukan kerjasama semua pihak melalui pendidikan, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas agar tercipta masyarakat yang jujur dan berintegritas. Jadi korupsi juga tidak diperuntukkan, nilai-nilai korupsi ini juga tidak diperuntukkan untuk masyarakat tersendiri, tetapi kita sebagai yang menjadi masyarakat, menjadi mahasiswa atau yang menjadi pejabat pun juga harus tahu nilai anti korupsi itu tersebut. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Izin tanya. Boleh? Aku meminta pendapat Teteh. Kenapa sih orang yang kebanyakan korupsi itu kebanyakan orang-orang yang Yang sudah cukup secara ekonomi. Mungkin seperti pejabat-pejabat ya. Kenapa sih muncul rasa atau muncullah yang korupsi itu di kalangan atas mungkin gitu ya. Nah dikarenakan si orang itu merasa tidak cukup atau tamak terhadap dirinya sendiri. Mereka itu lebih ke tidak bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki, dan mereka mempunyai keinginan yang lebih besar atau lebih baik dari yang mereka miliki. Mungkin gitu kan. Cukup? cukup Teh. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Saya kan udah sambil diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan lalu langsung dijawab oleh Teteh ya. Mungkin dari saya cukup saja. Oke, terima kasih ya. Sama mohon maaf telah mengganggu waktu kalian, waktu kegiatan kalian.